Krisis pengelolaan sampah tak sekedar permasalahan kebersihan, namun juga berdampak langsung pada kesehatan warga, termasuk keberlanjutan lingkungan. Sampah menjadi ancaman nyata yang menuntut tata kelola agar tak jadi bencana, seperti ledakan gas metana hingga longsor yang dapat merenggut nyawa. Peristiwa tragis akibat gunungan sampah pernah terjadi di TPA Lui Gajah, Kota Cimahi pada 21 Februari 2005. Kala itu TPA Lui Gajah meledak akibat peningkatan gas metana usai diguyur hujan. Ledakan meruntuhkan gunungan sampah setinggi 60 meter hingga longsor, menghantam Kampung Cilimus dan Kampung Pojok hingga merenggut 157 korban jiwa. Itu sebuah trauma yang mungkin bisa dilupakan karena itu tidak sedikit korban nyawa. Abah selama 20 tahun itu memperingati longsornya sampah itu karena sebetulnya Abah dulu ingin perasaan moral ke pemerintah dimanapun mereka nanti ke depannya buang sampah ini harus sebuah contoh dan jangan sampai terulang kejadian itu. Kejadian longsornya Lui Gajah kurang lebih sudah 21 tahun yang lalu. Memang paradigma kita harus berubah dari hanya kumpul, angkut, buang, dan akhirnya memenuhi TPA. Jadi tentunya dari pembelajaran ini kita tidak ingin mengulang di tempat yang lain. Bagaimana seminimal mungkin kita tergantung ke TPA. Cimahi TPA-nya saat ini ada di Sarimukti dan Sarimukti pun saat ini sudah bukan open dumping. Tragedi longsoran gunung sampah juga terjadi di TPA Galuga, Kabupaten Bogor pada 11 Agustus 2025. Hujan deras yang mengguyur kawasan TPA diduga jadi pemicu longsor, menimbun seorang operator alat berat hingga meninggal dunia. Tata kelola sampah yang buruk juga terjadi di Pulau Dewata, Bali. TPA Suwung dipaksa beroperasi puluhan tahun hingga overload. Buntutnya TPA ditutup permanen oleh pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Lingkungan Hidup usai praktik open dumping yang menimbulkan dampak lingkungan serius dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Karut-marut tata kelola sampah juga sempat terjadi di Kota Bandung pada akhir tahun 2023 lalu. Tumpukan sampah setinggi lebih dari 4 meter menutup sebagian jalan di Kota Bandung. Tumpukan sampah dipicu absennya pengangkutan hampir 1 bulan lantaran belum optimalnya pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti pasca kebakaran. Demi mengatasi permasalahan sampah yang kian kompleks di berbagai daerah, pemerintah mulai mendorong pemanfaatan teknologi sekaligus penguatan infrastruktur pengelolaan. Salah satunya melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di mana sampah dipilah, didaur ulang, dan diproses agar memiliki nilai guna. Langkah lain ditempuh dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah yang mengolah sampah melalui proses insinerasi, yakni sebuah proses pembakaran bahan secara tuntas. Proses ini juga menghasilkan uap sebagai penggerak turbin generator. Upaya lainnya mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi Reverse Derived Fuel atau RDF. Mengurai karut-marut tata kelola sampah, pemerintah wajib memastikan pengelolaan sampah yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Sementara masyarakat harus turut berperan dengan mengurangi dan memilah konsumsi sampah. Pengelolaan sampah adalah kerja bersama yang menuntut kesadaran, keberanian, dan komitmen bersama. Sampah tak semestinya menjadi ancaman, pengelolaan yang tepat jadi kunci keberlangsungan di masa depan. Saya sudah bersama dengan Ibu Hanifah Dwi Nirwana, PLT Deputi PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup. Bu Hanifah, terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama. Bu, ada satu hal menarik yang disampaikan oleh Pak Menteri LH bahwa 343 kabupaten kota ini berstatus darurat sampah. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan, Bu, sampai begitu banyak wilayah di Indonesia yang kemudian darurat sampah? Ya, sebenarnya mungkin bahkan lebih dari 343 ya, yang kondisinya open dumping sebenarnya ya. Ya, pada saat itu kita mencoba melakukan kunjungan ke lapangan, beberapa tim kita. Pada akhirnya Pak Menteri pada kesempatan pertama telah menetapkan keputusan Menteri untuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi? Ya, terhadap praktek-praktek open dumping yang dilakukan di 343 TPA yang ada di Indonesia. Mungkin untuk sederhananya open dumping itu adalah ketika truk-truk sampah mengangkut sampah dari kota ataupun kabupaten membawanya ke TPA itu tidak, mohon maaf, dikelola lagi atau seperti apa?
Sebenarnya definisi TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Artinya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, harusnya yang ada di landfill di TPA itu hanya residu. Hanya residu? Ya, akan tetapi kenyataannya praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman di daerah adalah kumpul, angkut, buang. Sehingga semuanya akan dikumpulkan kemudian diangkut ke TPA untuk dibuang. Artinya TPA bukan lagi sebagai tempat pemrosesan akhir, tetapi jadi tempat pembuangan akhir. Artinya sebenarnya yang dilakukan itu hanya memindahkan masalah dari yang ada di sumber, langsung masalah itu dipindah ke TPA. Apa kemudian dampak paling parah Bu ketika suatu kabupaten ataupun kota tidak melakukan pemrosesan akhir di TPA terkait dengan sampah yang kemudian sudah diangkut dari masyarakat? Resiko berikutnya yang muncul adalah resiko pencemaran. Pencemarannya itu ada pencemaran udara, mungkin sudah banyak mendengar. Dan itu dampak real ya Bu ya? Iya, itu dampak real. Mikroplastik sudah mulai dengar isu itu. Mikroplastik itu karena benar-benar di landfill itu terbuka tanpa di capping, sehingga dengan ada sinar UV itu memudahkan degradasi dari plastik besar kemudian jadi meso, jadi mikro, jadi nano. Nah ini kemudian hasil kajian dari BRIN itu bisa bahkan nanti ke atas kemudian akan turun hujan mikroplastik. Ada komponen mikroplastik di sana. Ada lagi yang sebenarnya lebih bahaya lagi juga adalah ketika praktek open dumping dilakukan, artinya semuanya jadi gunungan-gunungan sampah yang nggak diapa-apain. Itu ada potensi terhadap emisi karbon. Artinya ini banyak sekali TPA itu menyumbang emisi karbon. Berikutnya, ketika hujan turun, air itu langsung kena ke landfill. Dan ketika masyarakat mungkin menggunakan air sumur dangkal, itu banyak resiko terhadap E. coli, terhadap bahkan mungkin ada beberapa titik dari TPA mungkin ada kandungan logam beratnya. Oke, dari 343 kabupaten kota yang kemudian darurat sampah Bu, mayoritas tersebar di mana dan kondisi yang paling parah di suatu kabupaten kota itu gambarannya seperti apa? Kondisi yang paling parah ya benar-benar TPA itu ada di suatu lokasi, dia benar-benar tidak didesain sebagai TPA. Artinya, tidak didesain sebagai TPA? Iya, ini kebetulan ada lubang tambang yang kemudian dimanfaatkan untuk ngumpulin sampah di sana. Artinya bisa dibilang tidak ada TPA sama sekali di kabupaten ataupun kota tersebut? Ada yang tidak ada TPA sama sekali. Ada tidak ada? Ada yang tidak ada TPA. Persentasenya berapa Bu? Kota ataupun kabupaten yang tidak memiliki TPA cukup banyak? 17 daerah tidak punya TPA. Iya. Ketika berbicara soal pengelolaan sampah, tidak bisa tidak kita kaitkan Bu Hanifah dengan apa yang kemudian terjadi di kota Tangerang Selatan. Kita tahu bahwa di beberapa titik khususnya di kawasan Ciputat, bahkan ada sampah-sampah yang kemudian menghiasi ruang lingkup masyarakat kita. Apa yang sesungguhnya terjadi di kota Tangerang Selatan berdasarkan kacamata dari KLH? Ya, sebenarnya Kota Tangerang Selatan itu mendapatkan sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup. Bahkan sanksi itu adalah sanksi penghentian operasional TPA. Penghentian operasional TPA? Karena memang sudah sangat overload. Dan ternyata sejalan dengan dari Kementerian PU juga menyatakan hal yang sama. Sebenarnya Cipecang sudah sebenarnya sudah overload. Karena memang mungkin sedari awal di dalam pengelolaannya, misalnya tadi yang bahasanya menimbun sampahnya aja tanpa mengelola, artinya tidak ada pemadatan, tidak ada terasering-nya, sehingga sulit untuk melakukan capping. Nah ini juga sebenarnya yang memperpendek umur. Artinya penutupan dari TPA Cipecang ini bisa dinarasikan sebagai cambuk ya Bu ya, bagi pemerintah kota untuk kemudian mencari solusi bagi warganya. Sementara kita tahu juga solusi sementara yang dilakukan betul bahwa sudah ada pengangkutan, tetapi yang paling pertama dilakukan adalah penutupan dengan terpal dan menjadi perbincangan di tengah publik. Sudah tepatkah langkah tersebut? Ya jelas tidak tepat dong. Itu sangat mengganggu ya, dan bahkan mengkhawatirkan. Artinya itu kayak kita sedang melegalisasi TPS liar di sepanjang jalan, bahwa sebenarnya sampah itu wujud dari peradaban kita.
kalau kita masih nggak peduli dengan sampah, kalau kita masih membangun gunung-gunung baru, itu berarti kita masih harus membangun peradaban kita. Koreksi kalau saya salah, dalam Perpres nomor 12 tahun 2025, di situ menekankan bahwa persoalan sampah tahun 2029 selesai 100%. Apakah KLH meyakini hal ini akan terrealisasi? Ya, kami sudah membuat pemetaannya dan saat ini kami sedang berproses untuk menyusun Perpres Jakstranas. Artinya kita sudah memetakan semua permasalahannya, potensi-potensi bagaimana kita bisa selesaikan itu, termasuk juga alternatif-alternatif pembiayaan. Insya Allah ketika 343, coba kalau 343 yang mendapat sanksi Pak Menteri karena open dumping, ini sudah jadi sanitary landfill, sudah jadi kontrol landfill, itu tentu sudah menjadi yang terkelola. Artinya kalau 343 ini semuanya sudah bisa diselesaikan, insya Allah kita mampu untuk mencapai itu.